kasih host. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah walaupun tidak terlalu banyak, tetapi ya memang tujuan kita untuk belajar bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Pinandito malam ini bisa memberikan banyak sekali manfaat serta pengetahuan yang bisa dipergunakan di kemudian hari. Untuk Mas Aryo, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Oke, terima kasih. Santai-santai aja nih ya. Ya, santai-santai. Kita sharing-sharing. Kipi. Oke, kelihatan full ya sekarang? Sampun, sudah. Sudah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak ngantuk. Tak dongeng. Ya, by request kemarin kan gimana sih kalau riset itu di bidang software design and development, dan gimana supaya riset di bidang design and development itu juga bisa diterima di jurnal-jurnal, misalnya di-accept lah bahwa ini ada kontribusinya, bahwa ini tuh juga bagus gitu loh buat dijadikan sebuah topik untuk riset. Tapi yang saya sampaikan di sini nanti ini murni pendapat dan pengalaman saya ya, jadi tolong jangan dijustifikasi yang aneh-aneh. Oke, jadi judulnya adalah riset di ranah design and development. Kenapa tidak gitu loh? Bahwa kita juga sebagai software engineer, sebagai orang yang sering berkutat dengan software, bikin program, juga bisa nulis paper yang bisa di-accept lah sama jurnal-jurnal yang bagus-bagus itu. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat riset itu, kita lihat dari definisinya dulu. Kita ini sebenarnya melakukan riset atau bukan? Apakah kita ini sedang ngeriset atau sedang proyek? Gitu. Jadi kita lihat dari definisinya dulu, bahwa riset itu adalah sebuah proses yang sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan dari fenomena yang kita amati. Dan proses yang sistematik itu melibatkan metode-metode induktif, metode-metode berpikir secara induktif dan deduktif. Di mana induktif dan deduktif ini nanti dijadikan dua cara, dua pendekatan untuk melakukan riset. Jadi ya, riset itu ya pemikiran, kita berpikir, kita belajar. Bukan melakukan sesuatu yang sudah kita ketahui. Lah kalau sudah kita ketahui ya berarti kita bukan ngeriset. Gitu. Oke, riset itu pemikiran yang dilakukan secara hati-hati. Jadi nggak sembarangan, nggak serampangan. Terkait suatu masalah atau hal dengan menggunakan metode saintifik, ilmiah. Baik secara induktif, di mana riset itu menganalisis atau mengartikan suatu fenomena secara kualitatif, atau secara deduktif, kita memverifikasi suatu fenomena itu secara kuantitatif, pakai angka. Maka dari itu, pendekatan induktif dan deduktif ini muncul istilah kita melakukan penelitian secara kualitatif atau secara kuantitatif. Yang membedakan adalah cara kita merumuskan atau mengambil kesimpulannya. Gitu. Oke. Ada dua metode, kualitatif dan kuantitatif. Tapi karena saya tidak terlalu punya pengalaman di kualitatif, jadi ya yang dibahas sekarang tentang kuantitatif saja ya. Oke.
Kita harus tahu bedanya dulu riset kualitatif dan kuantitatif seperti apa. Kalau riset kualitatif, data itu dikumpulkan dari berbagai sumber. Dikumpulkan. Bukan diukur, tapi dikumpulkan. Kita bisa mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang lain, dan datanya itu umumnya bersifat non-numerik, bukan angka. Dan data itu bukan diperoleh dari hasil pengukuran. Umumnya bisa kita dapatkan dari wawancara, kuesioner, dan juga bisa berupa uraian hasil pemikirannya orang. Kita wawancara orang itu dan dia berpendapat seperti apa, itu bisa. Atau juga bisa dari data sekunder, luaran dari hasil penelitian lain. Sehingga kalau riset kualitatif itu kecenderungannya sulit untuk diverifikasi. Karena kebanyakan bersifat subjektif, sehingga harus kita lihat dari berbagai macam sisi, agar sesuatu yang subjektif itu tadi akan mendekati objektif. Jadi interview, fokus group, studi etnografis, analisis, dan analisis teks maksudnya dari suatu bacaan kemudian kita artikan gitu, dan studi kasus itu juga salah satu bentuk riset kualitatif. Nah, sedangkan riset kuantitatif ini yang mudah. Kenapa kok kemarin juga Mas Afif bilang saya mending ke kuantitatif aja, ya karena eksak gitu, berkaitan dengan angka atau menggunakan alat ukur yang terukur seperti form kuesioner, walaupun itu juga kuesioner, tapi alat ukur form kuesioner itu sudah divalidasi. Sehingga form tadi bisa jawab permasalahan terkait justifikasi suatu hubungan antar variabel yang terukur. Kata kuncinya di sini terukur. Ada angkanya, dan angka itu mengandung arti yang kita bisa jelaskan, prediksi, atau nanti angka itu bisa digunakan untuk mengendalikan fenomena yang kita amati. Ya, dan dari datanya dapat diperoleh dari survei atau aktivitas-aktivitas pengukuran, sehingga hasilnya adalah angka. Itu riset kuantitatif. Nah, kalau software design dan development itu masuknya mana? Bisa dua-duanya, tergantung apa yang mau kita selesaikan. Oke, sebelum ke sana, hubungannya adalah dengan data. Kalau kita risetnya secara kuantitatif, kita harus mengukur, mengumpulkan, mencari datanya yang valid, di mana data itu diperoleh, bukan dikarang, logis dan tepat dan lengkap. Data itu juga harus akurat, bebas dari kesalahan, dan informasi detailnya disertakan. Reliable, artinya data yang didapat itu bukan data yang sekali ukur, sekali dapat, selesai. Lalu ketika kita coba lagi dengan cara yang sama, hasilnya bisa beda. Nah, itu datanya nggak reliable, itu nggak bisa kita pakai. Dan data yang dikumpulkan itu juga harus terkini, up to date. Dikumpulkan dalam jangka waktu yang tepat. Kita diskusi tentang A, tapi sekarang teknologi A itu sudah expired. Dan kita teliti sekarang, ya nggak bagus juga. Gitu loh. Terus yang terakhir, datanya lengkap. Nah, kalau kita ingin membuktikan sesuatu secara analitik, tentu harus ada metodenya seperti apa. Dan untuk metode-metode tertentu, datanya harus dibuat seperti apa. Harus disusun seperti apa. Sehingga kalau datanya lengkap, sesuai dengan metode analitik yang kita gunakan, ya kita bisa lakukan analisis. Kalau datanya nggak lengkap, ya percuma juga. Gitu. Oke, itu tentang data. Nah, kalau untuk kasus riset di ranah software design and development itu gimana? Yang pertama dan yang paling utama, jawab dulu pertanyaan ini. Masalah apa yang mau diselesaikan? Gitu. Kita mau menyelesaikan masalah apa? Ada masalah apa? Ada fenomena apa? Masalah apa yang mau diselesaikan? Bukan saya mau membuat apa. Ini pertanyaan kedua ini saya sering kali temui di mahasiswa-mahasiswa yang skripsi. Pak,
saya mau bikin gini, bisa nggak jadi skripsi? Itu sering banget. Kalau sudah pertanyaan pertamanya itu kalau saya rasa sih keliru gitu. Karena kalau saya mau buat apa, belum tentu yang kita buat itu bermanfaat gitu loh. Ada yang diselesaikan. Bisa jadi itu sudah diselesaikan sebelumnya. Kita hanya mereplikasi. Ya jadi tidak ada kontribusinya. Gitu. Jadi pertanyaannya apa yang mau diselesaikan? Dan pertanyaan ini, kalau kita bisa jawab dengan baik, itu bisa jadi guide kita dalam riset. Jadi nanti riset kita tuh jadi terarah. Nggak melenceng dari apa yang mau kita selesaikan. Itu kuncinya. Itu dijawab dulu. Baru kita lanjut. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita risetnya di software design and development, berarti kan kita bikin software, ya kan? Membuat, bukan menyelesaikan masalah. Ya kan artinya membuat software gitu loh. Dan mungkin juga karena kita mampunya cuma di situ, dan kita ngertinya cuma ngoding, bikin software, dan nggak ngerti gimana sih nganalisis data, gimana sih caranya membuktikan, memverifikasi, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Toh, software itu juga kalau dipakai, orang seneng, orang juga bisa selesai masalahnya. Ya, itu bukan penelitian gitu loh. Itu proyek. Lalu gimana? Ya ubah dikit pertanyaannya. Kalau tadi kan ingin menyelesaikan masalah apa? Masalah apa yang bisa diselesaikan? Tapi tambahin, kalau saya bikin software ini, masalah apa yang bisa diselesaikan? Jadi bukan mau menyelesaikan masalah apa, ya kita nggak tahu masalah apa yang mau kita selesaikan. Tapi kalau kita punya software yang mau kita buat, dan kalau kita buat software itu, masalah apa yang bisa kita selesaikan? Sehingga pertanyaan terkait masalah itu bisa kita jawab. Jadi lebih mudah menjawabnya. Saya punya software nih, softwarenya bagus. Apa yang bisa kita selesaikan dari software itu? Jadi lebih mudah untuk menjawabnya. Kalau itu udah bisa kita jawab dengan baik, ya udah lanjut gitu. Oke, kenapa sih kok harus punya jawaban untuk pertanyaan terkait permasalahan itu? Karena itu penting, dan yang paling penting, ini alasannya. Kalau kita bisa menjawab, kita mau menyelesaikan masalah apa, kita tahu apa yang perlu dibuat dan mana yang tidak. Jadi nggak terlalu melebar ke kiri, melenceng ke kanan, dan seterusnya. Jadi kita fokus. Apa yang mau dibuat, dan mana yang nggak perlu dibuat. Kita tahu sejauh mana software yang mau dibuat itu perlu dibangun. Untuk apa juga nanti software itu dipakai. Jadi nggak sampai kita bikin never ending project lah, never ending software. Diupdate terus, gitu. Nggak jelas. Dan kalau kita tahu kita mau menyelesaikan masalah apa, kita butuh data apa, kita juga tahu. Sehingga sistem yang kita buat harus bisa mendukung atau harus bisa menangkap data apa yang nanti akan kita gunakan buat analisis. Dan gimana juga cara mendapatkan datanya. Dan kalau kita tahu apa yang mau diselesaikan dalam riset kita bisa tahu kapan harus dilakukan, kapan akan digunakan, dan kapan target luaran dari riset kita itu dapat diberikan. Dan ini bakal jadi guide kita selama melakukan riset. Walaupun risetnya tentang software design and development. Gitu. Oke, kenapa begini? Ya iya, karena softwarenya untuk di riset, bukan buat dijual. Kalau untuk dijual, berarti namanya proyek. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Oke, jadi kalau kita sudah tahu apa masalahnya, enak nih saat nulis paper jurnal. Karena target kita kan penelitian tuh buat nulis jurnal juga. Kita publikasikan hasil penelitiannya. Sehingga kalau kita sudah tahu dengan jelas apa yang mau diselesaikan, pertanyaan mendasar terkait riset dari reviewer seperti kontribusinya di mana? Apa urgensinya? Research question-nya apa? Lalu bukti pendukung yang digunakan untuk mendukung simpulan itu mana? Itu ada gitu. Kalau kita sudah dapat data, kita sudah analisis, lalu dapat angka.
Apa arti dari angka itu? Buat apa? Jadi ini pertanyaan mendasar dari reviewer yang seringkali ditanyakan, yang ketika ini tidak bisa dijawab dengan baik, ya reject papernya. Ini bisa dijawab, insya Allah masih bisa lanjut gitu loh. Nggak langsung dibaca sama reviewer langsung reject gitu, nggak. Oke ya, seperti itu. Nah, ini studi kasus di riset saya tentang gimana sih design and development itu bisa jadi sebuah paper yang bisa diaccept di jurnal internasional. Ini studi kasusnya seperti ini. Oke, saya punya research objektif. Ini saya ambil dari presentasi waktu saya open public defense. Jadi research objektif saya satu kalimat saja. Kata pertamanya ya, design and develop. Jadi memang saya mendesain, dan membangun sebuah software. Tapi sini ada kata kuncinya. Untuk apa? Mendukung hal apa dan apa dengan menggunakan apa. Dengan satu research objektif yang spesifik dan jelas seperti ini, kita akan tahu apa yang mau kita buat dan apa yang perlu dilakukan dan untuk apa. Jadi nggak cuma sekedar saya bikin software lalu dipakai, tapi apa kontribusinya gitu loh. Dan untuk bisa berkontribusi itu, apa sesuatu yang harus dilihat, diukur, diverifikasi. Seperti itu. Oke, jadi riset objektif ini ya membuat sesuatu juga kan. Bukan hanya sekedar mengukur gitu. Jadi ada problem yang diselesaikan. Oke, waktu saya sampaikan di Open Defense, outline dari riset saya cuma seperti ini. Intro dan background. Lalu karena di sini saya risetnya membuat 2 buah software. Ada 2 software. Lalu gimana juga saya harus menggabungkan 2 software itu menjadi satu topik yang masuk istilahnya ya. Yang selaras, akhirnya ya udah saya ambil design and development saja. Dibagi 2 seksi, section 1 dan section 2, dan yang terakhir ada conclusion. Oke, kita sedikit bedah. Dari presentasi saya kemarin itu bisa dikatakan 50% dari apa yang saya sampaikan di dalam presentasi, dalam menyampaikan riset, itu ada di introduction dan background. Bukan di pembahasan tentang bagaimana cara saya bikin softwarenya, ataupun pembahasan secara detail bagaimana cara saya menganalisis data. Kenapa? Itu adalah masalah saya, bukan masalah yang diselesaikan dalam riset. Bedakan itu. Maka introduction dan background itu harus jelas, spesifik, terarah, runtut. Kuncinya di situ. Dan itu nanti akan dijadikan dasar untuk membuktikan riset kita itu benar atau salah, riset kita itu baik atau benar, dan nggak melenceng gitu, benar, divalidasi di conclusion seperti itu. Oke, pertama ini contohnya introduction dan background. Ini paling penting, ya saya bilang, karena di bagian introduction itu menjelaskan kenapa riset ini penting dan perlu dilakukan. Urgensi istilahnya. Intro itu harus diuraikan secara runtut menuju ke rumusan masalah. Dari latar belakang, kenapa kok ada imun ini, dasarnya apa, lalu jelaskan menuju ke rumusan masalah. Jadi dibuat secara bertahap, ujung-ujungnya adalah masalahnya ini loh. Gitu. Dan jangan muter-muter buat menu-menuhin paper. Biasa introduction panjang. Saya pernah menulis introduction sampai 5 halaman. Pertanyaan dari reviewer 1, masalah opo kok bulet? Nah, reject papernya. Terus dia bilang, latar belakang introduction cukup 1 halaman. Jelas.
dan spesifik. Itu. Kenapa juga bagian intro itu paling penting? Karena bagian ini akan mengarahkan pembaca alias reviewer. Apa yang menjadi masalah, kenapa, dan bagaimana kita rencananya menyelesaikannya dengan jelas dan spesifik. Jika tidak, reviewer akan komplain. Masalah yang diselesaikan tidak jelas. Kamu mau ngapain? Cari paper yang lain sana. Cari jurnal yang lain sana. Langsung reject. Jadi benar-benar bagian introduction itu paling penting. Saya bimbingan sama sensei di sini tidak pernah membahas detail tentang analisis data. Sakarepmu nganalisismu ya apa yang penting benar gitu. Tapi bagian story, cerita di bagian introduction itu benar-benar sampai digodok. Paragraf ini sama paragraf ini nggak nyambung. Maksudnya apa? Kenapa kok ini berhubungan dengan ini? Jadi itu harus benar-benar runtut. Itu yang menjadi kunci dalam penelitian yang seperti itu. Contoh nih ya, di introduction saya jelaskan awalnya ada pandemi, lalu kita butuh online, belajarnya secara online dan menjadi tantangan. Lalu sekarang tools yang ada di online learning itu apa saja? Lalu sekarang kalau ada pakai virtual learning tool itu seperti apa? Dan akibat dari itu apa? Banyak dosen yang mengubah gayanya dan dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi dan belajar. Dan salah satunya pakai peta konsep waktu itu. Loh, kenapa kok peta konsep? Karena dengan peta konsep bisa gini loh, bisa gitu loh, bisa dipakai gini, bisa dipakai situ, manfaatnya apa? Cari paper-paper yang mendukung, bilang hal yang sama, itu akan menguatkan alasan kita untuk kenapa kok kita bisa ngambil itu, kita kok fokusnya ke situ. Terus jelaskan juga manfaatnya, bisa ngapain sih, enaknya buat apa, ceritakan satu-satu. Ya ini kita harus baca, tapi dengan seperti ini, ya oh ternyata memang penelitian kita itu up to date. So, selanjutnya adalah masalahnya apa? Balik lagi ke situ gitu loh. Bahwa kalau kita belajar online itu menantang, sulit. Kenapa kok sulit? Tidak ada kontak fisik, nggak ada tatap muka, sehingga sulit dalam mengantarkan konten. Tidak ada emosi, dan kendali pada saat kita melakukan online learning itu terbatas. Kita nggak bisa mengendalikan siswa. Kayak pasif gitulah. Dan sedangkan kalau kita pakai peta konsep, dan peta konsep itu bisa dipakai online, itu bisa menjadi alternatif. Gitu. Itu ceritanya. Balik ke masalahan. Namun, saya ceritakan bahwa belajar pakai peta konsep itu nggak pernah gampang. Nggak gampang. Tapi, kalau kita pakai kit build, promosi nih, gitu loh. Saya cerita, loh, kalau pakai kit build tuh bakal membantu dan membuat masalah belajar tuh jadi lebih mudah. Tuh. Loh, barusan saya nyebutin kit build nih. Apa itu? Cerita kan ini. Benar-benar kita cerita gitu loh dalam menyampaikan introduction tuh. Apa bedanya dengan peta konsep biasa? Kenapa kau harus pakai kit build? Nah, kita bandingkan peta konsep biasa itu seperti apa, kalau pakai kit build gimana, dan masalah apa yang dihadapi kalau kita nggak pakai kit build gitu. Nah, sedangkan pakai kit build, kita bisa ngapain? Apa manfaatnya? Kita bandingkan. Ini juga menjadi salah satu hal yang kita bisa uraikan untuk menjelaskan state of the art. Sekarang risetnya udah sampai mana? Dan seperti itu. Tapi walaupun kita udah pakai kit build nih ya, ada masalah apa? Kembali lagi ke masalah. Bahwa kalau kita pakai kit build, ya tetap aja guru harus bikin peta konsep dari nol.
Dan itu juga nggak gampang. Dan kondisi kit build yang sekarang tuh apa? Nggak ada apa, nggak punya apa. Sehingga ini menjadi dasar saya untuk membuat sistem, membuat software menjadi lebih baik. Gitu. Mengimprove. Software design and development-nya masuk di sini. Dan ya, sistem yang sudah ada sulit untuk diadaptasi. Sehingga saya harus bisa membuat sebuah sistem yang lebih fleksibel, lebih mudah. Seperti itu. Sehingga saya membuat sebuah rumusan masalah yang lebih spesifik, bahwa kita butuh support. Dan kita juga butuh suatu media belajar dengan peta konsep yang real time, sehingga kita bisa belajar sama orang lain, sama teman, secara kolaboratif, dan juga dilakukan secara real time. Inilah yang kemudian saya buat, ada 2 software. Yang pertama untuk membuat peta konsep itu menjadi lebih mudah. Yang kedua, gimana caranya kita bisa bikin peta konsep secara jarak jauh, tapi juga bisa kolaboratif secara real time. Gitu. 2 software itu. Nah, baru saya masuk ke yang pertama, lalu yang kedua. Jadi sini juga saya jelaskan kenapa kok penting, masalahnya di mana, dan solusi yang sudah ada sekarang gimana. Bisa nggak sih kita bikin gini aja? Ataukah jangan-jangan apa yang mau kita lakukan tuh sudah pernah dilakukan orang lain? Nah, disitulah state of the art kalau reviewer tanya. Posisi kita sekarang di mana, masalahnya apa, yang sudah diselesaikan apa. Dan di sini saya tunjukkan paper-paper yang sekarang tuh kondisinya kayak gini. Sekarang tuh kalau semi otomatis tuh gini, kalau otomatis tuh gimana, kalau manual tuh gimana. Jadi ya dibanding-bandingin. Semi otomatis seperti apa, gimana cara kerjanya, kita deskripsikan, bandingkan, tunjukkan bahwa saya berkontribusi di bagian A, saya berkontribusi di bagian B, gitu. Jelas state of the art-nya. Dan itu belum pernah dilakukan oleh riset-riset sebelumnya. Karena kalau sudah pernah dilakukan ya buat apa, gitu. Kontribusinya kurang. Di sini saya ceritakan, kalau full automatic itu gimana? Simple, seperti ini. Dan kelemahannya adalah hasilnya nggak bagus. Lalu saya mengusulkan semi otomatis. Gimana caranya semi otomatis tuh? Pertama begini, kedua begini, ketiga begini, prosesnya gini, ada melibatkan ini, dan seterusnya. Sehingga jelas bedanya yang dulu gimana, yang sekarang sudah ada gimana, yang saya usulkan seperti apa. Gitu. Jadi dalam hal ini saya bandingkan sehingga jelas kontribusi saya itu di mana. Nah, kalau sudah kita jelaskan masalahnya di mana, kontribusinya di mana, lalu rumuskan masalahnya dalam kalimat yang spesifik. Yang spesifik itu gimana? Tidak ambigu. Jadi kalimat tanya yang tidak bisa diterjemahkan sebagai artian lain. Itu spesifik, tidak ambigu. Dan yang kedua, terukur, dapat diukur. Ada alat ukurnya dan bisa kita lakukan. Oke, ini contohnya. Berdasarkan latar belakang itu, saya merumuskan rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah 3, rumusan masalah 4. Kalau diperhatikan kalimatnya, yang pertama, bagaimana akurasinya? Bisa jadi angka. Bisa nggak yang saya buat itu dianggap bermanfaat? Perceived usefulness itu ada alat ukurnya. Pakai user experience questionnaire atau pakai teknologi
acceptance model. Jadi ada alat ukurnya, bisa jadi angka. Maka itu bisa kita jadikan research questions. Apakah authoring support tool itu bisa meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan peta konsep? Kata kuncinya adalah efisiensi. Efisiensi itu bisa diukur menjadi angka lagi. Dan kalau di sini pertanyaan adalah improve, berarti apakah angkanya meningkat setelah dipakai gitu? Angka lagi. Apakah ketika kita menggunakan tools ini, software ini, akan menghasilkan peta konsep yang kualitasnya lebih baik? Nah, kualitas itu dinilai dari apa? Ada angkanya enggak? Lebih baik enggak? Berarti kita bandingkan nanti seperti itu. Dan ini research questions yang terukur. Gitu. Nah, kalau kita sudah bisa merumuskan rumusan masalah yang terukur itu tadi, kita buat metodologinya. Ini yang mungkin seringkali salah kaprah atau melenceng. Kalau kita seringkali kita bikin riset tentang software development, metodologinya itu gimana? Yaitu uraikan langkah atau tahapan untuk menjawab research questions. Sudah ada kan research questionnya apa? Pertanyaannya apa sudah ada. Lalu bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan supaya pertanyaan tadi terjawab gitu loh. Kalau saya nanya tentang akurasi, cara ngukur akurasi itu gimana? Apa yang diperlukan? Kalau saya ingin tahu pendapat orang, bagus atau tidak, ada nggak kuesionernya? Gitu. Bukan uraian langkah-langkah membuat software. Ini yang sering kali saya temui gitu. Ketika saya menjadi seorang reviewer, rancang bangun software A, B, C, D, E gitu. Ya udah, metodologinya adalah SDLC gitu. Desain dulu, decoding, diuji, selesai. Ya, bukan gitu loh. Lah, terus gimana? Bukannya biasanya begitu. Nah, ini sudah kena kata biasanya. Meniru pendahulu kita. Loh, bener gak ini? Benar. Iya kan? Benar, Kan biasanya gitu. Ya, sekali lagi saya bilang, uraian langkah untuk membuat software itu adalah masalah bagi periset gitu loh. Bukan masalah risetnya. Sehingga saya sering bilang sama orang yang nulis paper itu, jangan menyelesaikan masalah yang salah. Selesaikanlah masalah yang benar. Ya kamu punya masalah apa? Sedangkan risetmu punya masalah apa? Bedakan itu. Gitu loh. Yang kita selesaikan itu adalah masalah dalam risetnya. Bukan masalah yang dihadapi oleh perisetnya. Gimana cara kita bikin software? Itu adalah masalah developernya gitu loh, masalah yang bikin software. Sedangkan masalah riset kita apa? Rumusan masalah itu tadi. Makanya saya bilang rumusan masalah itu penting. Itu dulu. Kalau itu nggak ada, akhirnya riset kita ngelambiar. Akhirnya yang kita tulis apa? Ya gimana desainnya? Gimana kita ngodingnya pakai apa? Ujinya pakai apa? Ujung-ujungnya cuma usability testing lah atau apalah. Akhirnya kan nggak jelas. Itu buat apa sebenarnya? Ini kuncinya di sini. Ya, karena dari dulu ya bikin software ya gitu gitu loh. Nggak ada bedanya. Di coding, kita mau mengimprove proses coding kita atau ini menyelesaikan masalah? Ya beda lagi masalahnya gitu. Jadi ini harus jelas apa yang memang mau kita selesaikan dan gimana cara menyelesaikannya. Bukan menjelaskan bagaimana membuat softwarenya. Oke, ini contohnya dari metode riset saya. Jadi, oke, saya menentukan bagaimana caranya. Dan salah satu tahapannya adalah desain dan develop softwarenya. Itu adalah bagian dari metodologinya.
Setelah dibikin softwarenya, kita desain eksperimennya untuk mengumpulkan data. Kita melibatkan siapa saja. Lalu ketika nanti kita mengevaluasi sistemnya, gimana cara kita mengukur akurasi? Gimana cara kita mengukur efisiensi? Gimana cara kita mengukur kualitas? Masalah kualitas ini saya dulu pernah debat banget nih sama Pak Ando ini. Karena kualitas itu kan sesuatu yang sulit untuk diukur. Bagaimana kita menilai itu tuh bagus atau buruk gitu. Sedangkan sesuatu yang kita buat itu sangat subjektif. Itu juga sulit. Lalu bagaimana kita bisa mengumpulkan hasil-hasil lainnya, data-data dari wawancara, dari kuesioner, interview, dalam bentuk tertentu, sehingga itu nanti akan mendukung rumusan-rumusan masalah yang kita selesaikan. Oke, setelah kita bikin metodologinya, tahapan-tahapannya gimana, sampaikan hasilnya. Nah ini, uraikan singkat saja bagaimana software tersebut dibuat. Bukan itu yang menjadi fokusnya. Karena bagaimanapun juga itu perlu disampaikan. Software itu perlu dibuat untuk bisa mendapatkan atau bisa mengumpulkan datanya. Lalu dari setiap tahap dalam metodologi yang kita sampaikan, kita bisa menguraikan apa sih yang kita lakukan, bagaimana melakukannya. Lalu data yang kita dapat itu seperti apa, formatnya apa. Lalu kalau setelah kita analisis, apa hasil analisisnya? Setelah kita dapatkan hasil analisis, kita interpretasikan, kita artikan. Angka itu tuh artinya apa? Bagus atau buruk? Itu yang disebut dengan verifikasi. Lalu, gunakan data hasil wawancara, usability testing, dan seterusnya, itu untuk mendukung dan menguatkan hasil analisis data yang selaras dengan hasil pengukuran kita sebelumnya. Dikuatkan gitu. Jadi bukan sebagai hasil penelitian yang utama. Jadi kalau kita bilang, software kita itu akurat, bagus, angkanya bilang gitu. Lalu kita bilang, benar nggak sih menurut orang yang make? Tambahin hasil wawancara. Menguatkan. Seperti itu. Jadi kayak di sini, saya mendefinisikan caranya guru itu bikin peta konsep. 1, 2, 3 gimana? Dengan detail. Sehingga orang lain tuh ketika mereplikasi, mengulang apa yang kita lakukan, dia akan mendapatkan hasil yang serupa. Di mana prosesnya tuh dikerjakan. Dan di sini saya menjelaskan proses desain dan development saya tuh, saya hanya bilang bahwa softwarenya mengimplementasikan metodenya Villalon sama Calvo ini. Lalu menggunakan software apa, mengimplementasikan metode apa, algoritma apa, dan seterusnya. Di sini saya nggak ceritakan tentang kelas diagramnya seperti apa, metode testingnya pakai white box testing atau black box testing buat apa gitu loh. Karena saya tidak menilai software saya itu diuji dengan baik atau tidak. Saya punya research questions yang tidak ke sana gitu loh. Lalu software yang saya buat itu fitur-fiturnya apa? Ya dalam hal ini pada saat saya presentasi kemarin tunjukkan videonya. Jadi jelas. Oh, yang saya buat tuh ini, fiturnya ini, kemampunya ini. Lalu bisa dipakai dengan cara seperti ini. Video lebih baik buat menjelaskan seperti itu. Nah, balik ke tiap research question. Saya punya masalah akurasi. Gimana cara ngukurnya? Saya menggunakan apa? Saya melibatkan siapa? Dan ketika diukur, hasilnya seperti apa? Keluar angkanya. Sampaikan datanya. Lalu saya punya masalah efisiensi, research question kedua. Gimana cara ngukurnya? Oh, ternyata ketika saya mengukur efisiensi,
saya perlu melakukannya dengan eksperimen. Gimana desain eksperimennya? Berapa lama? Saya menggunakan apa saja? Grupnya gimana? Siapa saja yang terlibat? Situasinya seperti apa? Gitu. Ya, saya cuma satu slide ini saja. Lalu hasilnya gimana setelah saya melakukan eksperimen dan ketika saya kumpulkan datanya, tampilkan dalam bentuk diagram. Gambar itu lebih berbicara daripada angka. Tentu saja untuk bisa mendapatkan gambar ya dari angka. Tunjukkan juga interpretasinya itu gimana. Gitu. Jelaskan secara spesifik dan jelas. Banding-bandingkan, di sini tuh kayak gini, di sini tuh kayak gini, artinya apa, dan seterusnya. Dan untuk bisa melakukan ini, ya kita perlu belajar lah. Saya juga di sini belajar yang namanya statistik mulai dari nol. Karena bagaimanapun juga, ya saya tidak bisa membuktikan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, berbeda atau tidak kalau saya tidak bisa melakukan pengujiannya secara statistik. Gitu loh. Metode-metode ilmiah yang diterima secara ilmiah. Lalu saya punya masalah, peta konsep itu bagus atau tidak sih? Ini yang saya pakai. Saya pakai rubrik, saya berikan gimana, saya cara menilainya seperti apa, sehingga membuat sesuatu yang subjektif tadi menjadi objektif. Di sini saya menggunakan rubriknya Muller karena dinilai secara subjektif. Saya menggunakan 3 rater, 3 orang, dan nanti diukur, dibandingkan penilaiannya orang 1, juri 1, juri 2, juri 3 seperti apa, lalu dibanding-bandingkan. Dan setelah dibandingkan, hasilnya gimana, jelaskan lagi. Nggak perlulah saya jelaskan diagramnya. Yang jelas, gini cara saya menyampaikan hasilnya. Lalu kalau kurang detail, ini ada angka-angka, artinya apa, valid apa tidak, seperti itu. Dan ini kita berbicara secara statistik, dibuktikan secara statistik, yang ketika dihitung ulang oleh orang lain akan mendapatkan hasil yang sama. Apa arti angka ini, apa arti angka itu, jelaskan. Dan terakhir, di sini saya masih mendukung jawaban saya sebelumnya. Saya pakai perceived usefulness dari teknologi assessment model untuk mengevaluasi secara subjektif pendapatnya orang yang make, gampang nggak sih dipakai, meningkatkan produktivitas atau tidak, performanya meningkat apa tidak, lebih efektif atau tidak, bermanfaat atau tidak, seperti itu. Dan ini dievaluasi oleh 3 expert dan 42 guru. Jadi pendapatnya nggak cuma 1 orang, dan nanti dianalisis secara statistik lagi. Ternyata hasilnya kayak gini loh. Valid, reliable. Kenapa? Angkanya 0,84. Kita ngomongnya seperti itu. Kita main angka. Bilang bagus atau buruk, pakai angka. Dan di sini angkanya 6,23 dari 7. Artinya apa? Seperti itu. Bagaimana cara saya mengumpulkan datanya nggak terlalu penting buat disampaikan. Tapi itu ada. Sehingga representasinya apa? Interpretasinya apa? Oh, ternyata mereka setuju kalau software yang saya buat ini bermanfaat. Jadi nggak cuma sekedar hasil dari omong doang, lalu kita sampaikan. Enggak, bilang secara angka. Lalu bikin dalam bentuk chart-chart, grafik-grafik seperti ini. Oh ya, bagus. Tapi ada juga yang bilang enggak. Tapi kan cuma sebagian kecil. Itu kan mendukung. Tapi jangan jadikan ini sebagai hal yang utama. Tapi jadikan ini sebagai pendukung dari hasil yang kita dapatkan secara statistik tadi. Oke, ini skip aja. Saya pakai acceptance juga, pakai UAQ. Ya, intinya kita analisis bahwa apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi mereka mau make dan apa arti angkanya. Jadi kita main-main statistik di sini. Karena kalau kita bilang angka, diuji secara statistik dan hasilnya valid, itu
orang lain untuk membantah itu sulit gitu loh. Dan kita bisa membuktikan bahwa memang hasil penelitian yang kita lakukan tuh valid. Oke, ini contohnya saya pakai kuesioner seperti ini, skalanya gimana, dan seterusnya. Ya, seterusnya. Apa artinya, dan seterusnya. Oke. Terakhir, conclusion. Apa yang dijelaskan di bagian kesimpulan? Jawab satu persatu rumusan masalah yang sudah dinyatakan. Satu persatu. Kalau ada 4 perumusan masalah, 4 jawaban. Sehingga jelas bahwa penelitian ini menyelesaikan masalah yang benar. Nggak melenceng. Saya bikin software kok yang diuji usability. Kenapa? Ya, inilah bukti dari bahwa kita melakukan penelitian itu dengan benar. Artinya apa? Setiap perumusan masalah kita jawab. Dan jawaban itu didapat dari hasil pengukuran dan analisis. Contohnya ini, research question 1, jawabannya ini, akurasinya sekian. Research kedua, bahwa mereka menganggap useful, karena alasannya sekian, dari data statistik sekian. Research question 3, kenapa begini? Karena mereka begini. Research question 4, kualitasnya lebih bagus, karena dari hasil pengukuran, angkanya sekian tadi. Dijawab satu persatu. Itu conclusion. Selain conclusion, ada satu lagi research conclusion. Bedanya apa sama yang tadi? Bahkan bukannya sudah disimpulkan. Ya, sudah ada conclusion, lalu ada research conclusion lagi. Emang penting ya? Ini saya baru dapatkan informasi ini sehari sebelum saya presentasi Open Defense. Penting. Kenapa penting? Di bagian ini, di bagian research conclusion itu adalah merangkum kesimpulan untuk menguatkan kontribusi riset. Jadi tidak lagi menjawab satu persatu rumusan masalah. Justru itu dirangkum lagi. Sebenarnya dari jawaban research question tadi itu apa sih artinya? Ini menunjukkan apa yang telah diselesaikan dalam riset ini terkait rumusan masalah. Sebelumnya gimana? Sekarang jadi gimana? Dan apa yang akan atau perlu dilakukan selanjutnya alias future work. Contohnya gimana? Sebelumnya kit build itu sudah dipakai, tapi sulit. Sekarang dengan software yang baru, lebih mudah, lebih efisien, dan menghasilkan suatu metode yang novel dan akurat. Seperti itu. Sebelumnya gimana, sekarang gimana. Yang kedua, sebelumnya kalau kita pakai kit build, cuma bisa dipakai offline nih, nggak bisa dipakai online, dan nggak bisa dipakai bareng-bareng online. Sekarang, kita bisa bikin peta konsep, belajar bareng temen, secara kolaboratif, online, dan juga bisa dilakukan secara real time. Jadi sebelumnya apa, sekarang gimana? Kontribusinya di mana? Gitu. Dan selanjutnya apa? Ya, bahwa riset ini nggak cuma sekedar buat syarat lulus doktor, saya bilang gitu. Tapi juga punya visi ke depan. Ya, ngomong-ngomong bullshit dikit lah. Kayak menguatkan bahwa riset kita tuh bagus. Ya, istilahnya bilang bahwa ini bermanfaat ke depannya gitu loh. Bahwa bagi saya seorang edukator dan researcher, bahwa dengan mengimplementasikan sistem ini tuh bisa bermanfaat banyak. Gitu. Bisa mendorong guru lain untuk menggunakan, berkolaborasi dalam riset ke depannya. Dan paling penting, walaupun agak membual dikit lah ya, terlalu melebih-lebihkan, improve the education system for both in Japan and Indonesia. Ya walaupun juga kontribusinya mungkin nggak banyak, tapi ya paling nggak kita bisa menunjukkan bahwa ini bisa loh seperti itu. Ya, gitu saja. Dan jangan lupa
Terima kasih ke siapa yang sudah turut membantu dan berkontribusi dalam riset ini. Selesai, gitu saja. Terima kasih. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Semoga bisa memberikan gambaran bahwa design and development research itu juga bisa diukur, bisa kita publikasikan dalam bentuk jurnal internasional seperti itu. Oke, itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo atas presentasinya yang menurut saya juga banyak hal-hal yang saya lupakan. Jadi mengingatkan kembali gitu. Jadi kita juga bukan sering ya, pernah diskusi mengenai bahwa introduction itu sangat penting. Itu jadi separuh nyawa kalau saya bilang kemarin. Itu separuh nyawa dari penelitian kita. Kalau kita gagal mengungkapkan, tentu semuanya akan gak karu-karuan gitu. Nah, karena dari latar belakang itu juga akan membuat suatu rumusan masalah yang baik untuk bisa nah, makanya kita kemarin banyak belajar untuk menyusun latar belakang gitu. Termasuk juga struktur apa kalau namanya framework ya, framework kerangka berpikir dari suatu. Nah, kita godoknya di ranah introduction kalau saya bilang kemarin. Ya, latar belakang itu sedikit tapi jadi kunci. Sedikit. Nah, dia bilang cukup 1 halaman. Tapi dengan 1 halaman itu bisa menentukan ini bagus atau tidak gitu loh. Tapi tidak terpaku dengan 1 halaman aja, paling enggak ada betul. 1 atau 2 lah kalau cukup. Tapi ya jangan terlalu banyak karena nanti membingungkan juga ya. Ya itu, saya pernah di review, jawaban dari reviewernya itu. Kamu pertama ngomong A, lalu ngomong B, lalu ngomong C, lalu ke D. Tapi B, C, D ini nggak ada hubungannya sama A. Yang kamu selesaikan masalahnya adalah E. Sebenarnya masalahnya apa gitu loh. Jadi ke situ pertanyaannya. Ya karena muter-muter itu tadi supaya papernya kelihatan banyak, kelihatan wah, justru jeblok gitu. Dan memang fakta yang disampaikan Mas Arya hampir semuanya dilakukan ya, kita lakukan. Jadi misalkan tadi kita misalkan buat aplikasi A, bilangnya untuk menyelesaikan suatu masalahan spesifik gitu, tapi ternyata pengujian yang kita pakai yaitu tadi, misalkan hanya user acceptance test gitu. User dapat menggunakan, tetapi apakah dia bisa memperbaiki masalah, kadang-kadang malah nggak dibahas gitu. Kita latar belakangnya, ada masalah, misalkan kita ada masalah pandemi, terus masalahnya adalah bagaimana kita membuat aplikasi yang bisa menyelesaikan pandemi. Terus akhirnya yang diuji adalah tadi bagaimana software ini bisa jalan nggak, errornya berapa gitu. Terus user acceptance test bisa pakai apa enggak gitu, dan kesimpulannya adalah aplikasi ini dapat digunakan. Nah, kan nggak nyambung. Aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Iya. Nah, itu yang rata-rata memang yang terjadi gitu. Itu yang saya bilang dengan menyelesaikan permasalahan yang salah. Betul. Nah, harapannya bukan mungkin berarti apa yang kita lakukan itu salah, bukan. Cuma tidak tepat sasaran gitu loh, melenceng. Karena mungkin kita sendiri juga bingung ya, habis bikin software ini terus diapain gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah, yang namanya nguji software ya white box testing, black box testing. Jadi lupa dengan sebenarnya tujuan kita bikin software itu apa, kita ingin menyelesaikan masalah apa. Nah, kadang kalau permasalahannya di Politeknik, Mas Aryo ya, kita itu kan memang terbiasa based on demand atau proyek ya. Usernya bilang minta apa gitu, ya sudah kita turuti gitu. Tapi kita kadang nggak bisa mendefinisikan sebenarnya kenapa si user ini butuh software. Ya. Kadang-kadang user sendiri tidak bisa mendefinisikan dengan jelas alasan yang bagus, atau kita juga tidak bisa memancing pertanyaan supaya dia bisa menjabarkan sebenarnya kenapa dia membutuhkan software.
Sebenarnya kalau bisa seperti itu, kemungkinan besar ya risetnya bisa diselesaikan, gitu. Jadi alasannya bisa dijabarkan. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, masalahnya apa, pandemik tadi, terus yang diukur apa, gitu. Jadi permasalahan. Mungkin Ya, ada lagi itu. teman-teman yang ingin tanya, monggo. Monggo, Kalau monggo. Nggak usah izin ragu-ragu, masuk, tanya aja. Monggo. Pak Aryo, terima kasih materinya. Berarti kalau saya nangkep ya, walaupun apa yang kita lakukan itu adalah design and development, itu yang paling penting itu adalah masalah yang kita selesaikan dan nanti mengukur apakah masalah itu betul-betul selesai atau tidak. Tidak harus kok, tidak harus masalah itu terselesaikan dengan Baik. sempurna gitu, nggak harus. Oh ternyata saya hanya berkontribusi untuk meningkatkan performanya 5%, itu sudah kontribusi gitu, nggak masalah. Nggak usah takut. Justru kalau saya bilang ketika melihat softwarenya berjalan dengan baik gitu loh. Betul gitu, softwarenya jalan dengan pengujian itu terbukti. Tapi masalahnya terselesaikan apa enggak? Itu kan tidak terjawab. Nah, seringkali masalah itu juga tidak didefinisikan di bagian introduction. Jadi introduction itu cuma menceritakan latar belakang, ada masalah gini, ada masalah gitu, tapi tidak dirumuskan yang mau diselesaikan itu apa. Itu yang seringkali saya temui. Hampir 50% lebih lah dari kalau saya nge-review jurnal di Brawijaya ya, kan punya jurnal itu. Ketika ada judulnya software design and development, biasanya saya yang nge-review gitu ya. Ya isinya ya gitu-gitu itu. Dia menguraikan bagaimana dia membuat softwarenya. Bukan menguraikan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Karena masalahnya sendiri juga tidak disebutkan. Sehingga saya bilang ya papernya ngelambiar. Ini sebenarnya papernya ngomong apa, mau ngapain gitu. Jadi seolah-olah bahwa paper itu bercerita bahwa dia punya proyek, bikin software, cara bikinnya softwarenya seperti ini, lalu softwarenya jalan, proyeknya berhasil, titik. Tidak ada kontribusi di dalam ranah ilmu pengetahuan atau keilmiahannya nggak ada. Ya mohon maaf, mungkin pendapat saya seperti itu. Sehingga seringkali kalau misalkan ditanya, kontribusimu di mana? Ya kontribusinya adalah, ya softwarenya itu jalan gitu loh. Apakah software jalan itu kontribusi? Tanyakan lagi ke diri kita. Ya kita mau ngapain? Gitu. Sedangkan yang namanya keilmiahan, kesaintifikan itu istilahnya ketemu angka itu tadi. Artinya apa? Jadi kadang antara riset, proyek itu beda tipis. Beda tipis tapi ya beda. Melenceng seperti itu. Monggo kalau mau ada pendapat atau saya nggak setuju, ya silakan gitu, nggak apa-apa. Ya ini berdasarkan pengalaman saya di sini, pengalaman saya dalam nulis paper, ya seperti itu. Tapi bukan berarti nggak bisa loh ya nulis paper yang menguraikan bagaimana software itu dibuat. Karena jujur saja, ini tadi apa yang saya sampaikan di situ, itu saya menulis total ada 7 paper. 4 jurnal dan 3 conference. Dan salah satunya, itu saya menguraikan bagaimana cara saya membuatnya. Tapi itu tidak jadi hal yang utama. Apa yang utamanya? Akurasi. Jadi untuk bisa mendapatkan akurasi sekian, tahapan pembuatannya, desainnya seperti apa, itu yang saya uraikan. Gitu. Jadi bukan prosesnya yang saya tekankan, tapi akurasinya. Tapi di situ saya menjelaskan untuk bisa mendapatkan akurasi sekian, desain internal dari softwarenya itu seperti apa, gitu loh. Sehingga ketika ada orang lain mau mencoba mengimprove nilai akurasinya lagi, dia bisa ngoprek di dalamnya sehingga mungkin hasilnya lebih baik, gitu loh. Itu.
Jadi misalkan gini ya, saya mau berangkat dari rumah ke kampus nih ya. Saya pakai metode zigzag. Nama metodenya zigzag. Saya jelaskan zigzagnya gimana. Loncat kanan, loncat kiri, loncat ke depan, dan seterusnya. Step-stepnya itu gitu loh. Lalu dapat hasil akhirnya adalah saya sampai kampus dalam waktu 15 menit. Lalu ada orang lain menggunakan metode yang mirip sama saya, tapi saya diubah sedikit langkahnya. Sehingga diukur lagi sama dia. Hasilnya adalah 14 menit 30 detik. Improve 30 detik. Ya itulah kontribusinya di situ gitu loh. Dengan mengubah sedikit langkah, hasilnya akan beda. Jadi bukan menjelaskan langkahnya seperti apa, lalu selesai gitu, enggak. Bisa sampai kampus, enggak. Tapi juga ada sesuatu yang kita bilang, apa kontribusinya. Dengan mengubah sedikit cara, ternyata sampai kampusnya bisa lebih cepat 30 detik. Udah gitu. Itu kontribusinya. Jadi ada angkanya yang bisa kita bilang bahwa itu lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang dijabarkan Mas Aryo, saya lihatnya kan pengukuran metode yang dipergunakan. Ya. Jadi bukan bagaimana software itu dibuat seperti SDLC atau segala macamnya. Jadi kan tetap saja gitu, bukan bagaimana membuat aplikasi, tetapi bagaimana kita mendesain suatu prosedur, prosedur ya kalau dibilang ya, prosedur kerja, penerapan dari metode-metode atau beberapa metode dalam satu bagan. Nah, itu kan jadi berbeda juga dengan yang tadi developing secara SDLC atau yang lain-lain. Iya, ya karena dari dulu kalau disanggah ya dari dulu ngoding tuh ya gitu loh. Ya, flowchartnya. Nah, yang memang nggak bisa dipungkiri ya, kita memang hampir banyak sekali jurnal di Indonesia dan kita juga terbiasa submit jurnal di Indonesia itu yang memiliki penulisan atau struktur penulisan seperti itu, sehingga mau nggak mau kita akan mereplikasi dan mengikuti gitu, karena kalau dibilang itu mainnya kurang jauh gitu kan. Ya itu tadi yang saya bilang, lah kan biasanya gitu. Nah ya makanya, sehingga juga nggak salah juga kalau kita berpikiran seperti itu. Nah mungkin kalau kita main agak jauh sedikit gitu, bisa mau membandingkan gitu, kita baru akan menemukan bagaimana sih ya riset yang dilakukan oleh tempat lain dengan kita gitu. Kalau kita mau improvement ya kita mau nggak mau kan harus melakukan itu gitu. Kalau kita mainnya di dalam saja mungkin ya akan seperti itu juga mungkin. Monggo Pak Agung, mungkin ada yang tanyakan atau Prof Afif? Ada. Nah, tadi Pak, ini regarding ke outputnya dari penelitian ini kan mau berakurasi, sama pengembangan yang tadi kan yang diukur kan akurasinya dari software yang dikembangkan, atau melakukan user acceptance test, Pak. Atau gimana? Jadi misalnya kita membuat software ya, kayak contohnya project yang mau saya kembangkan tuh kayak gamification untuk sebuah pembelajaran. Betul. Nah, itu kan output yang diukur apakah kalau misalnya kalau dari arahnya Pak Bani kemarin itu kan kita ngukur impact-nya terhadap murid kan. Ya. Selain itu sebelum dilakukan pengukuran impact kan ada yang namanya user acceptance UAT-nya itu. Nah, ada nggak formulasi khusus untuk membuat UAT yang baik itu seperti apa, Pak? Oke. Bisa nggak jawab pertanyaan saya dulu? Boleh. Bikin software gamification-nya buat apa? Ini. Kalau yang ini latar belakangnya sedang saya susun ini. Jadi saya sambil mikir juga ini ya. Gini. Kenapa kok harus bikin software itu gitu loh? Kenapa kok
dibentuk gamification itu buat apa gitu loh. Increasing the students interest. Karena kan kalau pembelajaran biasa, kalau di tempat saya itu kan baru ya, yang namanya computational thinking, apalagi di Polinema itu kan sesuatu yang baru. Nah, biasanya kalau dan mata kuliahnya juga baru sekali. Mata kuliahnya malah critical thinking. Ketika pembelajaran itu kan paling anak siswa-siswa itu dikasih soal. Tapi setelah mereka mengerjakan soal dan soal ya sudah, oke, mengerjakan soal selesai benar, mengerjakan soal selesai benar. Jadi kan sense of accomplishment-nya itu kurang dapat kalau hanya sekedar mengerjakan soal. Sementara ketika kita bermain game, kita pasti akan merasakan sense of accomplishment ketika kita lebih baik dari yang lain. Terus habis itu kita sudah mengerjakan banyak milestones tertentu itu kita lewati, punya badge, punya penanda, seperti itu harapannya. Nah, tapi kan penelitiannya apakah nantinya ketika ada gamification benar seperti itu kan masih perlu dijawab di penelitian. Itu, Pak. Hipotesis awalnya kan seperti itu. Lah itu sudah bisa dijawab kan? Ya itu masalahnya. Apakah lebih baik? Apakah lebih menarik? Apakah kemudian dia lebih interest? Benar kan itu kan permasalahannya? Iya. Asik apa enggak? Nah, ada kata-kata kuncinya itu tadi. Cari alat ukurnya. Cari alat ukurnya. Jadi bukan hanya serta-merta UAT. Loh, UAT itu buat apa? User acceptance. Apakah user acceptance itu mengukur keasikan, tingkat keasikan, kemenarikan? Ini saya pahamnya ya, normally kan setelah mereka mengerjakan software, tadinya kan ke kuesioner. Loh, kenapa kok ke kuesioner? Ya buat kita tahu feedbacknya dari mana kok kita lewat kuesioner, Pak. Loh, buat apa dulu? Ngapain kita nyari feedbacknya? Ya tentang itu asik atau enggaknya kan. Nah, berarti kan kita mau coba menganalisisnya secara kualitatif kalau udah kayak gitu. Dari hasil wawancara. Lebih asik nggak sih? Kalau gitu kualitatif namanya ya. Kalau kuantitatif berarti yang alat ukur tadi itu. Cari cari sebuah survei, ada alat ukurnya. Jadi kayak kuesionernya tuh harus dibentuk gitu loh. Nah, apakah kuesionernya tepat atau tidak ya tergantung apa yang mau kita ukur. Jangan sampai kayak misalnya gini, saya ingin mengukur tingkat keasikan sebuah game, tapi pakai UAT, ya salah. Saya mau ngukur panjang, tapi kok pakai jengkalan, gitu loh. Saya mau mengukur panjang, tapi kok pakai timbangan, nggak tepat, gitu. Saya jadi ada ide ini, Pak. Misalnya ya, kalau orang asik itu kan dia kan pakai main gamenya itu kan dalam waktu lama. Bisa nggak saya asumsikan semakin lama mereka login di situs itu, time-nya mereka ada di situs itu berarti semakin asik. Tapi kalau misalnya semakin sebentar itu mereka pakai situs itu berarti itu nggak asik. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke. Salah satu aspek yang bisa diukur waktu. Artinya apa? Semakin lama, berarti dia semakin terikat kan, semakin engage, semakin menarik, semakin tertarik gitu loh. Sedangkan kalau orang yang nggak tertarik kan ya udah login, lihat-lihat sebentar keluar. Berarti kan bisa diukur tuh waktunya. Tapi kita nggak bisa cuma dengan 1 atau 2 orang saja. Kenapa? Agar angka yang kita peroleh tadi itu bisa kita buktikan, kita bisa verifikasi secara statistik. Kalau sudah statistik yang berbicara, berarti nanti akan bisa lebih digeneralisir hasilnya, gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi ketika orang lain melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, dia akan mendapatkan hasil yang serupa. Ada standar tertentu nggak untuk minimal orang yang tes itu berapa? Kalau dibilang standar tidak ada. Tapi kalau kurang dari 10 kurang.
di atas 10. Tapi sebanyak mungkin yang bisa didapat. Oke, berarti kalau misalnya satu kelas itu sudah cukup valid sebenarnya. Saya katakan valid atau tidak juga tergantung hasilnya. Ketika dianalisis secara statistik, baru bisa kelihatan. Tapi kalau datanya cuma 10, di bawah 10 itu nggak bisa. Iya. Kenapa? Errornya akan sangat besar. Iya. Bahkan nanti ketika kita menjustifikasi hasilnya, bukan menjustifikasi ya, menginterpretasikan hasilnya, biasanya datanya itu tidak bisa kita artikan gitu loh. Mungkin pernah dengar istilah p-value secara statistik gitu. Angkanya itu ketika menunjukkan sesuatu yang tidak signifikan, berarti itu tidak ada artinya gitu aja. Tidak bisa diinterpretasikan. Oh iya, iya. Ya, Dan itu akan sangat berpengaruh dari jumlah sampel data yang kita ambil. Semakin banyak partisipannya, semakin akan kita mendekati suatu hal yang kita sebut sebagai normalitas. Jadi ada uji statistiknya. Sebelum data itu digunakan dalam analisis secara statistik, data itu terlebih dahulu harus diuji. Uji biasanya umumnya uji normalitas sama uji homogenitas. Ya itu nanti teknis lah Pak Agung, nanti ada sesi tersendiri gitu. Oh iya, yang penting udah kebayang dulu nanti ya. ujinya gimana. Ya, itu nanti detailnya nggak apa-apa. Tapi maksudnya paling nggak sudah ada gambaran ya. Jadi kayak sebenarnya kembalikan lagi ke kita. Kita ingin mengukur apa? Kita ingin mengetahui apa? Alat ukurnya ada atau tidak? Kalau sampai alat ukurnya tidak ada, maka kita perlu untuk membuat alat ukur kita sendiri. Dan ketika kita membuat alat ukur kita sendiri, kita nyusun pertanyaan sendiri ya, kuesionernya kita susun sendiri, maka itu juga perlu yang namanya divalidasi. Dan itu nggak gampang juga untuk memvalidasi alat ukur. Jadi lebih baik kalau saran kita, kalau dalam belajaran ya, masih awal-awal pemula riset gitu, lebih baik gunakan, cari di internet alat ukur, kuesioner yang sudah divalidasi. Lalu kita adaptasi. Ubah sedikit kata-katanya, objeknya, bendanya, atau apa. Lalu kita gunakan dalam penelitian kita. Itu tadi, jangan sampai melenceng ya. Jadi kayak kita mau mengukur A, tapi pakai alat ukur B. Kayak gitu tadi. Kita jadi ingin mungkin mengukur ketertarikan, teman-teman, atau alat ukurnya acceptance, kan aneh. Nggak, jadi teman-teman kadang-kadang gini Pak Aryo. User acceptance test itu kadang-kadang yang dalam benak kita itu adalah kita bisa menyusun pertanyaan sendiri. Jadi kalau misalkan untuk menarik gitu, apakah kamu tertarik dengan aplikasi ini? Nah, jadi akan ada kata-kata itu. Padahal itu belum tervalidasi ya. Oh iya. Bukan ya, gitu jadi, juga sebenarnya. Kadang-kadang yang kita dapatkan di jurnal-jurnal Indonesia itu seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Sehingga kita pakai user acceptance test hanya sekedar user acceptance test saja. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya itu tidak kita validasikan dengan baik atau kita tidak mengikuti pertanyaan yang sudah tervalidasi gitu. Sehingga kita, kalau aku pengen tahu dia tertarik apa enggak, tanyain aja, kamu tertarik ya aplikasi ini. Nah, semacam itu yang terkadang menggiring tadi. Sehingga muncullah ide, saya pakai UAT aja. Itu Mas Aryo. Ya, mungkin bisa dibilang cari gampangnya gimana. Iya, gitu ya. nah betul seperti itu. Padahal kan nggak seperti itu juga. Ya, nggak seperti itu juga sih. Betul. Jadi kita mengukur sesuatu dengan alat ukur yang sesuai. Gitu. Kalau misalnya tadi kan membuat alat ukur, ini kata-katanya bagus nih Pak, membuat alat ukur sendiri. Nah, yang berhak memvalidasi alat ukur yang kita buat itu siapa? Konsorsium. Enggak juga sih. Kita bisa memvalidasi sendiri kok. Cuma cara memvalidasinya juga harus dilakukan secara statistik. Dan itu jumlah sampel yang diperlukan lebih banyak lagi. Bisa 2.000, 3.000, 10.000 sampel. Berarti bikin alat ukurnya sendiri bisa jadi karya tulis lagi tuh. Iya, benar.
UAT itu kan juga sebenarnya ada orang yang melakukan penelitian diukur dengan sampel-sampel yang lain kan. Jadi validasinya juga dilakukan secara terus-menerus. Bahkan alat ukur itu bisa evolving suatu saat. Ada entry, ada item pertanyaan yang kemudian masuk, mungkin bisa juga dikeluarkan karena nggak relevan dari hasil validasi gitu loh. Aduh, saya nggak ngerti ya gimana cara memvalidasi secara teknisnya, tapi yang jelas itu tidak mudah. Memang itu ranahnya mungkin peneliti di statistik kali ya, membuat alat ukur tuh gitu. Jadi nggak gampang. Nggak sekedar kita cuma sekedar bikin pertanyaan, diukur, oh hasilnya bagus, ya udah kita pakai gitu. Ya nggak juga. Iya, kebayang saya. Ya semoga bisa ngasih gambaran lah seperti apa sih. Iya, karena kan bayangan awalnya kan masih seperti yang katanya Pak Bani tadi ya. Kita bikin pertanyaan, mereka jawab, oh ternyata kalau gitu takutnya justru pertanyaannya nggak relevan dengan alat ukurnya nggak sesuai tadi. Tapi dengan kata-katanya Pak Aryo tadi mengenai alat ukurnya itu harus valid, ya berarti benar-benar ini menjadikan lebih tergambar nanti pengujiannya seperti apa. Ya. Kalau untuk kuesioner yang pakai skala Likert gitu ya, memvalidasi item pertanyaan itu bisa salah satunya dengan Cronbach alpha. Kalau Cronbach alpha-nya di atas 0,8, berarti pertanyaan itu termasuk bagus gitu loh. Tapi ternyata kalau pertanyaan itu kemudian dihitung Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, wah ini ada masalah nih. Ada mungkin item yang nggak relevan atau kemudian ambigu. Dan itu jumlah sampel yang digunakan untuk memvalidasi itu juga nggak sedikit untuk bisa bilang itu valid atau tidak. Tapi tadi saya bilang Cronbach alpha-nya sekian gitu kan. Tadi kan saya nunjukkan sedikit tadi. Yaitu untuk bilang bahwa kuesioner yang saya gunakan itu valid gitu aja. Iya. Baik Pak, cukup kebayang lah. Nanti tinggal saya tambah-tambahin riset mengenai ini lagi. Nambah referensi saya mengenai ini. Monggo kalau nanti ada pertanyaan lagi ya bisa japri PM. Silakan open for discussion. Namanya belajar bareng kok. Saya sendiri juga di sini jujur banyak belajar. Kalau kita mempelajari sesuatu yang sudah kita ketahui ya bukan belajar namanya. Iya. Review Pak ya kalau mau mempelajari sesuatu yang sudah kita ketahui. Iya. Monggo, Prof. Afif tadi sepertinya ingin menyampaikan sesuatu seperti atau kepencet. Oh, sedang nggak ada. Banyak partisipannya. Saya mau tanya nih Pak. Oh, monggo. Ini apa? Baru ya Pak ya. Jadi karena sejak Pak Bani pulang ngajarin riset. Gitu. Biasanya kan kalau saya ngoding, ngerti nih ngoding ya. Ya foto toh. Aku yang ngerti nih ngoding kok. Begitu Pak Aryo publish design and development, wih kok iso ya, langsung tak buka jurnal. Oh ternyata emang ini ya. Tak pikir dulu itu bakal ada kelas diagram, bakal ada apa gitu. Ternyata yang diukur ya, Pak Bani juga kayak gitu sih. Yang diukur bukan apa yang diterangkan di metodologi justru bukan gimana buatnya, malah cara langkah-langkah menuju research question itu berarti. Yep. Kalau misal gini, sekarang aku lagi agak struggle mau nulis nih. Jadi ada penelitian lolos, cuma aku nggak tahu nulis. Jadi aku tahu yang ngoding barangnya jadi, tapi mau mempublishnya itu yang bingung. Tadi tak coba ngikutin pertanyaan pertama, guideline tadi yang di slide-nya Pak Ari tadi itu, misal mau nge-solve apa. Jadi ini lagi bikin produk, ada yang kayak ada mata kuliah database gitu ya. Kalau kita jadi dosen kan tuh si mahasiswa nge-submit query banyak gitu. Nah, kalau kita nge-submit itu kita cek manual dengan mahasiswa sekarang misalnya ngajar 3 kelas kali 45 gitu kan.
ada 10 soal, berarti kan 450 query kita harus ngecek manual tuh. Maka dari situ problemku adalah pengen membuatkan sistem yang memudahkan dosennya. Nah, biar ngecek query itu benar salahnya itu sudah otomatis. Nah, dari situ nyobalah kan nyusun intro. Kemarin sudah digat sama Pak Bani juga. Cuma ya emang apa feelingku yang kurasakan memang membuat intro itu kalau nggak biasa yuk ampun. Jadi kalau pengalamannya Pak Aryo garap intro itu yang yang tersusun rapi, bener mengalir gitu. Aku begitu tak tulis gitu ya, tak lihat lagi loh kok gini tulisan gue elek banget ya. Akhirnya restart lagi. Nah, kira-kira triknya nyusun intro yang masuk dari awal gitu sampai kita bisa halus gitu. Jadi tak lihat kalau slide-nya Pak Aryo kan halus kan ya, dari jurnalnya Pak Bani juga gitu, dari general semakin lama semakin menyempit. Nah, itu gimana bisa mencapai penulisan yang kayak gitu itu prosesnya ya opo. Oke. Jadi tips gimana caranya nyusun intro ya. Iya. Itu sih aku bener-bener kaku. Ya, kuncinya yang pertama adalah banyak baca. Jadi kita tahu sebenarnya yang terjadi di luar itu seperti apa, yang sudah dilakukan itu apa. Dari masalah general, benar. Salah satu triknya adalah kita bicara sesuatu yang besar, umum dulu, gede. Lalu makin menyempit. Jadi biasanya triknya saya adalah cari sesuatu yang general, yang menjadi masalah yang umum orang hadapi. Lalu masalah itu kemudian bisa diselesaikan dengan cara apa saja. Kita ceritakan. Si A udah bikin B, si A bikin C, si A meneliti di sini, si D, dan seterusnya. Lalu apa yang kita punya tadi itu masuk di mana gitu? Relevan dengan risetnya si B, relevan dengan risetnya si C. Jelas ya? Jadi kan makin nyempit. Lalu dari risetnya si B dan si B udah menyelesaikan apa, si C sudah menyelesaikan apa, dan saya masuk di mana? Ketika saya masuk di situ, apa yang akan saya selesaikan? Bisa kita masukkan rumusan masalahnya. Gitu. Jadi bikin tuh besar, mengerucut, akhirnya mengarah ke rumusan masalah. Jadi jangan habis udah mengerucut gitu, lalu kita bilang ada si X. Nah itu belok. Jangan kayak gitu. Supaya kontennya lebih banyak gitu, jangan kayak gitu. Nah itu akan membuat bias pembacanya. Jadi kamu sebenarnya mau ngomongin masalah yang pertama tadi atau masalah yang ini gitu. Gitu. Dan umumnya di introduction itu banyak mengacu ke paper-paper lain. Si A udah bilang mana? Bilang apa? Citasi papernya. Jadi per kalimat itu hampir semuanya mensitasi gitu. Kuncinya ya banyak baca. Triknya gimana supaya nggak terlalu banyak baca, tapi juga dapat kan? Nggak cari Kak Kena ya. Oke. Pertama mungkin kita ngarang ceritanya dulu. Bukan ngarang ya, apa ya? Kita mengatur, kita mau bilang apa, kita bilang A, B, C, D. Katakanlah kita mau bilang gitu ya. Kita udah pikirkan dalam kepala kita gitu. Siapa yang bilang A? Kumpulin papernya, masukin. Lalu kita lanjut bilang B. Siapa yang ngomongin tentang B? Masukin papernya. Kita mau bilang C. Siapa yang ngomongin tentang C, kumpulin, masukin papernya. Sampai ke D, kayak gitu. Itu triknya saya. Dibalik. Bikin framework-nya dulu, Pak Prima.
Bikin kerangka berpikirnya dulu, Oh, kerangka kerangkanya. ceritanya Betul, dulu. framework-nya dulu. Seperti yang saya lakukan ke anak-anak itu Pak Prim. Mm-mm. Jadi ini bicara ini, nanti kita ambil apa. Nah, Ya. itu salah satu trik juga yang bisa dipakai. Kalau nggak ada kerangkanya susah kita mau ngomong nanti. Kita nggak Ya. bisa mengukur pelampian. Mhm. Ya, bagus. Ya, memang seperti itu sih tantangannya. Karena kalau Iya. kita bahas, kita ngomongin masalah bagaimana kita nganalisis, bagaimana datanya, itu cuma tinggal ditulis gitu aja. Hmm. Karena seni menulis dari sebuah paper itu ada di introduction. Iya. Bagaimana kita Betul. meyakinkan pembaca bahwa paper kita bagus. Menjualnya di situ. Duh, serius, itu sensei di sini yang bilang. Ya, betul. Kualitinya di sana. Karena reviewer tuh tidak punya banyak waktu untuk membaca. Ketika dia baca introduction nggak menarik, nggak jelas, reject, skip, langsung. Nggak peduli seberapa bagus nanti kontribusi di belakang, kalau di introduction-nya nggak jelas, nggak menarik, dia akan jawab langsung, papernya nggak jelas. Kalau udah seperti itu biasanya bukan di reviewer lagi, malah di awal di editorial yang nggak paham apa-apa. Langsung di iya editorial reject lebih sakit lagi kan. Langganan aku. Iya, Langganan lah itu aku. belum sampai ke reviewer itu, baru ke editorial yang mungkin levelnya mungkin di bawah kita pendidikannya, atau dia tidak, ilmunya bukan di ilmu bidang kita. Dia hanya melihat dari segi itu. Ini ngomong apa sih? Aku gak ngerti ya, wis tak reject. iya, lihat serius. Iya, Aku ada memang kok paper yang 1 minggu di review langsung reject. editorial reject. Iya, bukan reviewer, editornya yang langsung reject. Jawabannya simple, papernya nggak relevan. Iya. Titik. Nggak relevan itu sama jurnalnya, Pak. Ya, Iya, apa-apa. ya intinya entah Oh. kontennya nggak relevan atau nggak nyambung atau gimana, pokoknya isinya tidak sesuai. Titik, gitu aja. Reject. Seminggu. Untung nggak suwe-suwe. Ya serius, itu pernah 1 kali. Sama kayaknya perlu belajar statistik, Pak Bani. Ya, Mulai dari mana? ada tahapannya, makanya nanti kan setelah kita introduction-nya bagus, nanti masuknya di mana? Di metodologi. Nah, kita kan sudah tahu masalahnya apa, nanti jawabnya pakai apa. Nah, itu kita menentukan statistiknya, Pak Prim. Nah, itu Banyak lah pentingnya. yang bisa. Ya, salah satunya gitu sih paling mudah kan. Ya, tadi kan kita akurasi ngukurnya pakai apa, misalkan. Kita mau melakukan apa yang akan kita lakukan, lantas diukurnya pakai apa. Itu kan ya menentukan langkah-langkah strategi, termasuk nanti statistikalnya nanti gimana. Ya, itu masih tahap berikutnya lah. Sekarang kan kita konsennya introduction dulu. Harus memang introduction ini digodoknya paling lama sendiri. Wah, Saya sama Pak Afif dulu ikut apa namanya, grup discussion juga ya. Itu selama 2 bulan kalau nggak 3 bulan itu ya. Writing. Ya writing group ya Pak Afif. Cuman introduction tak ya Pak Afif. Sama profesor-profesor Hiroshima ya itu kesulitannya sama, introduction. Bagaimana merangkai, susah memang, tapi ya harus dilakukan gitu. Monggo Pak Afif tadi kok muncul tadi. Oke. Apa ya? Kita coba ada beberapa poin sih ya, saya tangkap tadi. Pertama, berkaitan dengan Pak Agung tadi, hati-hati sih kalau misalnya mengukur waktu ya. Ya kalau misalnya hanya sekedar login kemudian logout, bisa jadi dia login nggak ngapa-ngapain lama, logout. Nah, apakah lamanya itu juga termasuk dikategorikan ada engagement di sana? Jadi sampai level mana ngeceknya itu juga hati-hati di sana. Kalau saran saya sih tadi sudah disampaikan sama Mas Aryo ya. Iya, Cari referensi banyak kok, karena itu sudah ada risetnya sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan riset
tentang kalau saya bilang kuesioner ya, kalau kita memang larinya mau kuantitatif, kan ada 2 item yang diukur, validitas sama reliabilitas. Kalau kita ngomong kuesioner itu sejauh mana dia valid. Jadi ya memang ngumpulin responden, nanti dikasih pertanyaan yang sama, apakah jawabannya tetap sama, terus kemudian apakah jawabannya itu mengarah ke yang kita inginkan. Kayaknya sudah ada, dan kalau kemudian tidak benar-benar risetnya spesifik pengen tahu sesuatu ya, misalnya kalau sudah ternyata kuesioner ini sudah gue banget gitu, sudah cocok dengan yang mending pakai referensi itu aja sih, sudah cukup kalau saran saya, karena fokusnya bukan di sana, fokusnya bukan meriset tentang alat ukurnya, kita tinggal menggunakan alat ukur untuk keperluan itu. Kalau kemudian permasalahannya adalah memang kita butuh alat ukur untuk permasalahan kita, kecuali kalau memang kita mau meriset alat ukur ya beda lah. Itu sih. Terus Mas, ini saya udah ke UB, udah pulang. Aku dah. Oh, aku sih nang Cizuru Kopo. Nah, artinya gini, nanti ya mohon jangan kaget lah. Saya pertama kali 2017 pulang itu itu kagetan itu pasti akan dengan teman-teman dosen kita sendiri. Dalam artian bahwa saya nggak tahu apa rumasan masalah yang dimaksud oleh ya, karena nyontoh dari yang sebelum-sebelumnya. Maksud rumusan masalah yang dimaksud itu kayak memang tidak diartikan sebagai research question. Itu baru kemudian muncul itu ketika kita memang sudah di studi lanjut itu baru ternyata rumusan masalah yang sudah ada research question, tapi seringkali diabaikan. Jadi karena misalnya ada ini yang saya maksud mahasiswa ya, saya membuat rumusan masalah ya kayak enggak benar-benar dilihat rumusan masalahnya seperti apa, apakah itu research question, itu enggak, pokoknya sekedar ada itu kemungkinan nanti akan muncul seperti itu, akan ya jangan kaget juga nanti kalau akan menghadapi hal seperti itu, dan bahkan kita akan beradu argumen dengan kita sendiri untuk bahkan tidak jarang menjelaskan dan meluruskan lah, meluruskan bahwa sebenarnya di rumusan masalah itu research question, dan research question itu harus kayak gini akan ada, karena bagaimana merancang bla bla bla, bagaimana mengimplementasikan seperti itu gitu rumusan masalahnya. Dan nggak salah juga kalau kemudian rumusan masalah itu karena memang yang dilakukan itu seperti yang sampaikan tadi, dia tidak menyelesaikan masalah tapi lebih ke membangun software. Dia kadang yo nggak salah ya. Kalau isi konten penelitiannya itu adalah kemudian rumusan masalahnya mendesain, mengembangkan, karena pada dasarnya ya itu, terus kemudian nanti yang diukur adalah black box, white box. Sudah selesai, yuk iya ya yuk gak salah gitu, tapi kan itu nggak nyambung dengan ya seperti sudah sampaikan tadi, nggak nyambung dengan yang awal bahwa ada problem begini. Itu sih yang kalau berkaitan dengan intro ya tentang global mengerucut itu, saya punya patokan gini sih, ada permasalahan global dan ada permasalahan yang kita angkat. Permasalahan global ngomongin kita berada di area mana, terus kemudian siapa yang sudah bermain di sana. Nah, kemudian yang state of the art tadi, dari yang sudah bermain-main itu masih ada gap apa. Nah, gap itulah yang kita masuki di dalamnya, sehingga objektif kita jelas, terus kemudian yang mau kita rumuskan research question yang menjadi jelas. Resultnya pun juga gitu, dari hasil yang kita
tuliskan itu adalah hasil-hasil yang menjawab research question. Itu sih. Kalau ngomong introduction. Ya. Benar-benar. Matur nuwun masukannya. Ya tadi betul. Istilahnya nah, ada state of the art, berarti ada gap. Gap itu tadi adalah apa yang belum terjawab yang kita selesaikan. Kita coba untuk selesaikan di situ. Ya, seperti itulah kurang lebih. Lah kalau misalkan sekarang biasanya penelitian di polinema gitu seperti apa? Ada masalah apa? Apakah kemudian setelah lihat presentasi saya nih, kok beto? Betul. saya baru ngeh kayak gini ya, sejak itu banyak dokter yang pulang itu baru oh iya bener juga ngapain kan kayak apa ya kayak template di copy paste beda topik menurut aku. Ya, karena biasanya kena kata biasanya itu loh. Biasanya ngono. Ya wis tak eloyae gitu. Kalau game dulu kan sempat concern di game bikin game edukasi gitu kan. Nah, anak-anak itu ya bikin edukasi main game platformer lompat terus ada pertanyaan kasih bintang gitu kan. Ya topiknya gamenya ya itu engine-nya ya itu topiknya aja yang ganti kadang sampah kadang hijaiyah kadang alfabet gitu tapi kan bukan itu yang diuji dan bukan itu yang dibahas dan akhirnya kok boring banget sih apa sih kisah jenis yang bener aku pun sendiri point of view gue ya saya nggak proyek kalau ini proyek kalau nguji ya aku nguji arek ini bikin algoritma lompatnya bener apa enggak jadi nggak tak uji sih kelihatan bisa ngoding apa enggak bisa ngoding lulus Ya tergantung tujuan dari skripsi atau tugas akhirnya itu tadi, levelnya sejauh mana, tingkat penelitiannya sejauh mana. Iya, itu juga ini juga kan problem juga kalau di politeknik kan kita D3 ada D3 ada yang D4 D4-nya kayak gimana juga agak masih mencari jati diri. Iya. Satu hal lagi ini juga perlu dipahami ya terkait dengan level. Saya jadi ingat. Akhirnya kita juga harus downgrade. Jadi terkadang kan begini. Wah, iki enek dosen S3 sing lagi mulih mentang-mentang S3 terus akhirnya karena memang saya kemudian menyadari oh ya ekspektasi saya itu terlalu tinggi. Kita kan berhadapan dengan mahasiswa S1 tentu akan berbeda dengan mahasiswa S2, tentu akan berbeda dengan S3. Jadi akhirnya memang level dari S1 kita kembalikan ke Permendikti gitu bahwa memang dia bisa mengimplementasikan dan seterusnya. Jadi akhirnya tinggal tak ini aja. Oke, kalau memang begitu mohon jangan menggunakan kata bagaimana merancang, bagaimana mengimplementasikan. Kenapa? Karena apa bedanya rumusan masalah dengan metodologi? Karena itu adalah nanti begini. Kalau bagaimana merancang, bagaimana mengimplementasikan itu sudah terjawab di bab 3. Padahal kan masih ada bab 4 result and discussion dan seterusnya. Kalau pertanyaannya seperti itu sudah terjawab di bab 3. Nah, jadi ubah menjadi goalnya mau apa misalnya. Seperti tadi sudah ada di penyanyi Mas Arya tentang perceive of usefulness misalnya. Karena memang kalau memang itu yang goal akhirnya nantinya, ya wes ubah ke sana rumusan masalahnya. Akhirnya tak arahkan ke sana. Jadi bukan karena itu dari dulu turun temurun itu pasti pertanyaan rumusan masalah itu dan memang nggak aware gitu. Karena teman-teman kita itu nggak aware dengan itu. Jadi ya itu akhirnya kan saya merasa ini harus diluruskan gitu. Menjadi satu rumusan masalah yang tentu disesuaikan dengan levelnya S1 untuk S2 dan seterusnya. Itu sih. Matur nuwun. Mungkin sedikit tambahkan ya. Riset itu semua sama.
berdasarkan pengalaman saya ya. Baik S1, S2, S3 maupun D3. Karena apa? Definisi risetnya sama. Problem solving. Cuma bedanya apa risetnya? Mungkin D1, D3, D4, S1, S2, S3. Yang membedakan itu tingkat kedalaman risetnya. Seberapa dalam, seberapa detail suatu masalah itu diuji, diverifikasi, divalidasi. Jadi nggak perlu lah kalau misalkan bagi saya untuk risetnya, untuk skripsi atau tugas akhirnya mahasiswa D3 atau S1 itu sampai benar-benar menguji secara statistik yang kemudian diverifikasi pakai berbagai macam metode, kemudian untuk bisa mengukur, membuat alat ukurnya perlu diverifikasi, nggak perlu sampai seperti itu. Cukup bagi saya sih, cukup kamu punya masalah apa, dari masalah itu solusi apa yang kamu tawarkan, dan setelah kamu mencoba untuk menerapkan solusi itu, hasilnya bagaimana? Terselesaikan atau tidak? Jika terselesaikan sejauh mana? Jika tidak, mengapa? Itulah reasoning dari sebuah riset. Gitu aja. Jadi seringkali ya masalah level itu juga jadi masalah lah. Ya paling nggak enak juga ketika pulang setelah mentang-mentang dosen S terus setas mulai harapannya tinggi, ya mungkin kadang nggak sengaja terbawa, jadi kebawa tinggi gitu loh, sehingga orang lain merasa tertuntut untuk bisa ke sana gitu loh. Itu yang saya rasakan bedanya di situ sih. Jadi saya sendiri juga mendefinisikan sejauh mana riset S1, sejauh mana riset S2, sejauh mana riset S3. Apakah levelnya ini sudah masuk? Ya sudah. Kuncinya adalah ya di permasalahan itu tadi. Masalahnya terjawab atau tidak. Bagaimana cara dia menjawab. Itulah riset. Kuncinya Ya, di... sebenarnya sudah ada guideline-nya, Mas Aryo. Sudah dari Dikti itu sudah ada guideline-nya kok. Sudah jelas. Cuman ininya aja, tinggal kayak menurut saya sih bahasanya aja, bahasanya aja yang kayak tadi misalnya membenarkan dari sisi risetnya, gaya bahasanya dan seterusnya itu biar benar gitu loh. Maksudnya kayak tadi adalah masalah yang memang benar-benar harus masalah kayak gitu. Terus ini pertanyaan yang memang benar-benar pertanyaan yang nanti akan ketemu jawabannya. Gitu aja sih sebetulnya. Supaya enggak, karena apa ya? Kayak template ya di copy paste dari yang lama, dan itu salah kaprah. Iya. Dan memang di Politeknik di tempat kita juga sudah ada template-nya seperti apa gitu. Dan mahasiswa akhirnya mengikuti. Perlu direview Mas template lah skripsi. Pelan-pelan. Tapi memang benar yang disampaikan Pak Afif tadi ya. Mau nggak mau kita nanti agak sedikit berjuang nanti ketika menghadapi rekan-rekan yang masih mengikuti template itu ya. Ya kita ya memang harus berjuang sampai kadang-kadang kemarin saya baru 1 kali bimbing ya. Ya sudah kalau nggak lulus ya sudah tidak diluluskan saja nggak apa-apa gitu, nanti biar ganti penguji yang lain sampai segitunya gitu, ekstrimnya. Gitu. Ya kalau saking susahnya untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau apa yang kita lakukan itu sesuai menurut kita juga gitu ya, belum tentu sesuai menurut mereka gitu. Tetapi kan ada sesuatu yang harus dilakukan juga. Tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan, paling tidak paling tidak saya kadang-kadang begini juga, anak-anak daripada ramai bukan berdebat ya, berargumentasi, itu lebih baik kita publish jurnal dulu aja lebih enak. Jadi kita bisa ngomong bahwa ini sudah diakui secara jurnal sudah bisa diterima gitu, apa yang saya lakukan. Kadang itu juga menjadi salah satu jalan yang paling elegan untuk menengahi ya paling mudah kan, mengurangi argumentasi. Itu sebabnya kenapa di sini banyak ada mahasiswa bimbingan saya juga ya. Tolong diperhatikan ya, adik.
Jadi kenapa saya meminta Anda semua untuk membuat jurnal nanti sebelum ujian, ya memang salah satunya itu untuk menghindari argumentasi yang tidak jelas atau argumentasi yang tidak ada ujungnya. Ya template enggak apa-apa, tapi template yang benar gitu. Betul. Kita harus memutus rantai itu supaya engkau seterusnya menjadi template yang benar. Betul, betul. Ya, gitu. Oke, sepertinya sudah malam, Mas Aryo sudah ngantuk gitu. Sudah jam berapa sana? Jam 11 setengah ya? 12. Setengah 12 ya. Gak apa-apa sih. Kadang. Setengah 12 di tengah musim dingin kan kasihan. Ngantuknya kan nggak Iya. ketulungan. Minggu depan wis mulai minus ya nang kene. Ya. Kerukupan. Ya nanti terima kasih banyak, mudah-mudahan 2 minggu lagi kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi. Nanti topiknya apa? Sudah bisa membicara luar nih saya. Oh, Pak Didi nanti, insya Allah. Oh, Pak Dokter baru ini, Pak Rahmat Antok. mungkin ada. Selamat Pak Rahmat, baru pengukuhan ini jadi dokter ini. Terima kasih. Begini pemateri Sabtu ini bal-balan. Iya. Sip. Olahraga lahir batin. Oh, Pak Anto mungkin ada yang disampaikan? Kalau saya dari tadi penjelasannya Mas Aryo ya, jadi kok saya jadi tambah lebih minder dengan disertasi saya sendiri. Kayaknya masih banyak yang harus diperbaiki, walaupun itu sudah disertasi ya, ternyata dari penjelasan Mas Aryo itu jadi sadar bahwa oh ternyata saya itu masih ikut dengan template itu tadi. Nah itu ternyata ya walaupun tingkatan S3 juga ternyata salahnya saya itu masih banyak, dan semakin merasa bahwa oh ternyata ilmu yang harus saya pelajari itu masih luas sekali gitu loh, Mas. Walaupun sudah kuliah S3 sampai 6 tahun ternyata juga sama saja. Gitu. Terus yang jadi pertanyaan, masih ada waktu nggak untuk tanya Pak Mani? Ya silakan, nggak apa-apa Pak. Sama Pak Aryo. Nah, jadi kalau tadi Lanjut. tentang research question gitu kan, ada beberapa pertanyaan itu yang bertanya misalnya lebih pada ke mahasiswa ya, termasuk saya. Normalnya sebuah research question atau rumusan masalah itu apakah ada norma jumlahnya? Apakah itu harus misalkan minimal ada 2 atau 1 pun tidak masalah, seperti itu. Mungkin kita fokuskan kepada skripsi dulu, lalu untuk penelitian dosen. Kira-kira membuat research question yang normal atau yang layak itu berapa sih gitu. Lalu misalkan saya membuat research question, lalu tidak atau istilahnya tidak tahu alat ukurnya apa. Berarti apakah itu bukan sebuah research question, atau bisa jadi mendingan membuat research question yang ada alat ukurnya, seperti itu. Karena waktunya pendek, pertanyaannya itu aja, Mas Aryo. Matur nuwun. Tadi yang pertama dulu ya, tak jawab ya. Ya. Jujur saya sendiri enggak punya data, enggak punya dasar mengenai berapa jumlah minimal research questions. Karena setiap research questions itu akan berdampak pada seberapa banyak aktivitas penelitian yang perlu dilakukan untuk menjawab research question itu. Walaupun research question-nya cuma 1, tapi kalau jawabnya berat, ya banyak juga yang harus dilakukan gitu loh. Jadi masalah jumlah 1, 2, 3 itu juga tergantung dari pertanyaannya seperti apa. Kalau saya biasanya dulu, sebelum saya berangkat studi, saya biasanya minta ke mahasiswa S1 ya. Research question yang dibuat itu saya minta minimal 1. Kalau bisa 2. Karena yang dicari itu bukan
yang dicari itu bukan jawaban dari research question-nya ketika mahasiswa membuat sebuah skripsi. Karena yang dinilai itu bukan skripsinya, tapi yang dinilai itu adalah mahasiswanya. Kemampuan mahasiswa itu dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Nah, ketika mahasiswa tersebut menjawab research question itu, apakah kemampuan berpikir mahasiswa itu secara sistematis dan logis terlihat dari uraian-uraian tulisan skripsinya? Jika itu sudah terlihat, monggo lulus gitu. Bukan hanya 1, 2, 3, enggak. Karena itu juga akan berakibat pada juga mari-mari skripsi ini gitu loh. Karena seringkali mahasiswa tuh, Pak, saya pengen bikin A, saya pengen bikin software B. Akhirnya dia fokus pada bikin softwarenya yang menghabiskan waktu bahkan bertahun-tahun. Ketika ditanya, masalahnya apa boleh? Ya, gimana saya cara bikin ya, Pak? Ya itu tadi, balik ke situ gitu. Lah terus saya balik ke tanya. Lah terus kamu bikin software segitu besarnya, segitu bagusnya. Masalah apa yang terselesaikan? Bingung jawabnya. Akhirnya nggak kelihatan kan? Mahasiswa itu mampu berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah itu nggak terlihat. Padahal tujuan dari sebuah skripsi itu. Melihat kemampuan mahasiswa dalam berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Makanya saya bilang kalau yang satu aja cukup sebenarnya. Bisa kelihatan apa enggak. Jika iya, nilainya bagus. Jika tidak, sampai sejauh mana dia mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Nilainya segitu. Dan kalau masalah S1, S2, S3, ya itu tadi dilihat bukan hanya kemampuan berpikir secara logisnya tadi, tapi juga seberapa benar, seberapa valid si mahasiswa itu melakukan penelitiannya. Semakin detail, semakin valid, semakin sah gitu ya, absah. Ya, berarti tingkat penelitiannya semakin dalam. Begitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada 1, 2, 3 jumlah research question, enggak. Saya pun juga bikin research question, ya saya buat saja, saya ingin menyelesaikan masalah apa. Yang kemudian saya gabung jadi satu, menjadi sebuah disertasi. Karena kan kalau kuliah S3 di Indonesia, itu ada jumlah minimal research question-nya, Pak. Oh gitu. Makanya ketika saya mau lulus ini kok ya baru ketemu Pak Bani gitu loh. Sering diskusi, sering debat dengan Pak Bani. Ternyata pemikiran saya selama ini tuh termentahkan dengan logika-logika yang menurut saya logis gitu. Maksudnya jawaban dari Pak Bani itu logis dan bisa dipertanggungjawabkan, nggak hanya menyanggah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi makanya saya banyak belajar dari Pak Bani dan terutama materinya Mas Haryo tadi sangat menggugah, menggugah selera. Saya Begitu takutnya Pak malah, Bani. takutnya malah terlalu radikal, terlalu frontal. Enggak Monggo, lah. monggo. Pun Pak Bani. Oke, ya pun nggak apa-apa. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. 2 minggu lagi. Maaf, mungkin Pak Anto atau Pak Didik nanti yang akan menjadi pemateri. Sharing-sharing aja, nggak perlu takut, nggak perlu salah. Kita di sini adalah forum diskusi yang tujuannya adalah belajar, bukan untuk membenarkan atau untuk menyalahkan. Mohon untuk selalu ditanamkan di benak kita, sehingga kita akan ada belajar. Oke, matur suwun Bapak-bapak semua dan adik-adik sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga semua hasil yang kita dapatkan hari ini bisa sangat bermanfaat dan membawa kebaikan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Jalan. nuwun. Sama-sama kembali.